Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fi. Bab yang ke-114, penulis membawakan bab al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang diajak musyawarah adalah orang yang amanah. Ya, orang yang mu'taman. Yani orang yang diberikan amanah. Ya, maka dia harus jalankan amanah tersebut. Jangan mengkhianati amanah orang yang telah mengajak dia bermusyawarah. Harus amanah. Ya. Jangan menzalimi orang yang mengajak dia musyawarah. Hadis yang ke-193, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abil Haytham. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Abul Haytham. Kata Nabi yang mulia, halaka khadim, wahai Abul Haytham, apakah kamu punya pembantu di rumah? Kata Abul Haytham, qala la, enggak punya ya Rasulullah. Ya, kami enggak punya pembantu di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza atana sabyun fatina. Baik, kalau begitu nanti kalau datang tawanan ya ke kota Madinah, kalau kita dapat tawanan, maka tolong datang datang ke saya lagi, temui saya lagi wahai Abul Haytham. Ya, kalau nanti ada tawanan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin, temui saya. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalithun. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dua orang tawanan. Ya. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua orang tawanan. Laisa ma'ahuma thalith, enggak ada yang ketiga. Hanya ada dua orang tawanan yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Abul Haytham. Maka ketika dikabarkan kepada Abul Haytham, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan tawanan perang, maka sebagaimana yang Nabi sampaikan sebelumnya untuk datang, beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abul Haytham, wahai Abul Haytham, ikhtar minhuma. Ya, coba kamu pilih mana yang kamu suka dari dua tawanan ini. Kamu ambil salah satunya, ya bisa dijadikan sebagai pelayan kamu. Ya bisa dijadikan sebagai pembantu kamu. Karena status tawanan di sini ya menjadi seorang budak. Ya, menjadi seorang hamba sahaya. Ya, kata Nabi, kamu pilih salah satu dari keduanya. Yang kamu suka kamu ambil, kemudian kamu jadikan sebagai pelayan kamu di rumah. Pembantu kamu di rumah. Qala Abul Haytham mengatakan, ya Rasulullah, ikhtarli. Wahai Rasulullah, tolong engkau pilihkan untukku. Ya, aku yakin yang Nabi pilih insyaallah yang terbaik. Ya, Abul Haytham enggak mau milih sendiri. Beliau minta kepada Nabi untuk memilihkan yang terbaik di antara dua orang ini. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi diminta untuk memilihkan satu di antara dua budak ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mustasyara mu'tamanun. Orang yang dimintai musyawarah, orang yang dimintai pendapat adalah orang yang amanah. Ya. Maka harus memberikan yang terbaik. Ya. Karena saudaranya sudah meminta pendapat dia. Sudah memberikan amanah kepada orang tersebut. Maka orang yang dimintai musyawarah hendaknya menjalankan amanahnya. Ya. Maka berikan yang terbaik untuk saudaranya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudh hadza." Ambil ini. Ya, antum pilih yang ini. Ya, pilih budak ini. Apa alasan Nabi untuk memilih budak ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ra'aituhu yusalli." Ya, kan aku melihat dia salat. Ya, ini bagus. Ya, kamu ambil ini. Wastausi bihi khairan. Kemudian perlakukan dia dengan sebaik mungkin. Ambil dan perlakukan dia dengan sebaik mungkin. Ini wasiat Nabi kepada siapa? Kepada Abul Haytham. Ya. Faqalat imra'atuhu, maka istri Abul Haytham berkata, ya, ini contoh istri yang salihah. Ya, yang bisa diteladani oleh wanita-wanita muslimah. Kata istri Abul Haytham, "Ma anta bibalighi maqala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu." Wahai suamiku, engkau tidak akan bisa melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan cara memerdekakan budak tersebut. Nabi wasiatkan apa tadi? Apa wasiat Nabi kepada Abul Haytham? Perlakukan dia dengan sebaik mungkin. Ya, ambil kemudian perlakukan dia dengan sebaik mungkin. Kata istri Abul Haytham, "Wahai suamiku, engkau tidak akan bisa memperlakukan dia dengan perlakuan yang terbaik kecuali ketika engkau memerdekakan dia. Itu yang terbaik." Ya, ini nasihat yang luar biasa. Ya. Ya, kalau istri zaman sekarang dikasih pembantu, ya, satu, pengennya berapa? Pengennya dua. Ya, Mas, jangan satu dong, kurang. Ya, satu buat apa? Bantu-bantu di rumah. Satu buat ya di luar rumah. Ya. Lihat istri Abul Haytham tidak. Ya, kata beliau, "Wahai suamiku, engkau tidak akan bisa menjalankan wasiat Nabi kecuali dengan cara memerdekakan ya budak tersebut." Merdekakan. Ya. Kata Abul Haytham, "Qala fahu atiq." Kalau begitu, ya saat ini juga dia adalah orang yang merdeka. Subhanallah. Jadi suami istri luar biasa. Ya. Saling ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memerdekakan budak memiliki fadilah yang sangat besar. Ya, memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin Abul Haytham butuh pembantu di rumahnya. Ya. Tapi beliau ingin menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha berbuat yang terbaik untuk sang budak tersebut. Ya, dan yang terbaik bagi budak tersebut adalah dimerdekakan agar dia bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Ya, karena budak itu beda dengan orang merdeka. Ya, untuk sholat Jumat, ya, butuh izin dari tuannya. Untuk ibadah tertentu nggak bisa, ini 100% bebas sebagaimana orang merdeka. Ya, maka ketika seseorang memerdekakan seorang hamba sahaya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia menjadikan orang tersebut ya bisa menghambakan dirinya kepada Allah secara totalitas, secara maksimal. Ya. Mendengar yakni ucapan Abul Haytham dan istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, ya, melainkan ia memiliki dua bitanah. Ini pembisik. Bitanah artinya pembisik. Orang dekat yang membisikkan. Ya, biasanya khalifah atau pemimpin itu punya para bitanah, orang-orang dekat. Ya. Dan bitanah itu biasanya ada dua macam. Ada bitanah yang membisikkan kepada kebaikan,
Ya. Dan ada pembisik yang membisikkan kepada keburukan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Ada bitana yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ini membisikkan kebaikan. Wahai fulan, ya, jangan lakukan ini kurang baik. Ini enggak tepat. Ini menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Lakukan yang ini yang terbaik. Ini yang sesuai dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada pembisik yang mengajak kepada keburukan. Wa bitanatun la ta'luhu khabalan, dan ada bitanah, ada pembisik yang senantiasa membuat kerusakan, membisikkan kepada jalan-jalan keburukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yuqa bitanatas su faqad wuqiya." Maka siapa yang dijaga oleh Allah dari pembisik yang buruk, maka dia telah dijaga dari berbagai macam keburukan. Ya, suami juga sama. Ya, terkadang dapat apa? Bitanah yang baik. Ya, maka menjadi penyemangat dalam kebaikan. Terkadang bitanahnya buruk, ya, maka membawa kepada keburukan. Ya, karena terkadang ya seringkali seorang suami ya itu casingnya suami, tapi yang nyetir siapa? Hah? Ah, ya. Tapi disetir. Ya, Mas jangan. Nurut jangan. Mas lakukan. Lakukan. Ya. Ada apa tidak? Banyak. Ya. Maka istri itu bitanah bagi suaminya. Ya, yang membisikkan. Ya. Mas, ya. Ini dekat Cicadas ada warung seafood enak. Ya. Ini ada promo, ya. Promonya pada maghrib sampai isya. Ya. Udah sesekali kita libur kajian dulu. Ini mumpung ada promo. Kata suami, ya sudah deh. Disetir sama istrinya. Akhirnya enggak ngaji. Maka ini bitanatus su. Ya. Maka hati-hati antum. Ya. Hati-hati apa? Jangan telan mentah-mentah, difilter. Ya. Antum ya seorang kepala rumah tangga. Ya. Ya, punya wewenang untuk apa? Menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Yang baik ya antum terima, yang enggak baik ya jangan. Ya. Maka contoh para wanita, para muslimah, contoh istri Abul Haytham, ya, yang menjadi bitanatul khair, pembisik kebaikan bagi suaminya. Ya, sampai-sampai dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sikapnya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai bitanatul khair, ya, bitanah yang memerintahkan kepada kebaikan, yang melarang dari perkara-perkara yang munkar. Paham jemaah? Insyaallah di sini nggak ada yang disetir sama istri ya. Nggak ada insyaallah. Ada? Insyaallah nggak ada. Kalau nggak ada ngajinya dimaksimalkan lagi. Berarti kurang ngajinya ini kalau ada. Ya kalau istrinya baik ya insyaallah nggak ada masalah ya. Yang jadi muskilah kalau seandainya pembisiknya ini nggak baik. Ya, mau ngaji ya diajaknya kuliner. Ya, mau ikut kajian diajak jalan-jalan, akhirnya nggak pernah ngaji suaminya. Ya. Baik, wallahu a'lam. Silakan adzan terlebih dahulu. Setelah adzan kita beri kesempatan bersoal jawab kalau ada hal-hal yang kurang dipahami dari apa yang kita sampaikan.